Halo, saat ini saya akan menjelaskan tentang modul-modul dasar yang ada di Avicenna, di mana modul tersebut akan digunakan oleh bagian perawat. Ya, pertama kita login terlebih dahulu menggunakan user ID yang sudah diberikan masing-masing. Di sini saya menggunakan user ID perawat ICU. Passwordnya kita masukkan, lalu klik login. Lalu langkah pertama, modul pertama yang digunakan ketika ada pasien datang ke ruang perawatan, yang dilakukan oleh perawat yaitu harus mencekin konfirmasi di menu pasien manajemen, inpatient, lalu di bagian bawah itu ada check-in confirmation. Nanti akan muncul daftar-daftar pasien yang sudah diregis oleh bagian pendaftaran. Jadi ketika pasien ini namanya Hanaoka Suzu, dia tiba di ruang perawatan, perawat harus menceklis tombol oranye di sebelah kanan. Tujuannya agar bagian-bagian lain bisa mengetahui apakah pasien ini sudah tiba atau belum di atas. Dan secara sistem Avicenna, ketika sudah dicek-in konfirmasi, barulah pemakaian pasien ini, tindakan-tindakan pasien ini bisa di-input. Jadi kalau tidak dicek-in konfirmasi, bagian kasir ataupun billing ataupun perawat lainnya yang ingin mengentry tindakan-tindakan pasien ini tidak bisa dia kalau tidak di checking konfirmasi. Jadi ini klik OK saja, nanti akan hilang dari daftar check-in konfirmasi ini. Selanjutnya kita coba belajar cara mengentry tindakan pasien tersebut. Menu yang digunakan yaitu billing charges, service unit transaksi entry. Nah, untuk perawat jalan, cara mengentry-nya itu sama di menu ini, service unit transaksi entry. Lalu kita tentukan pasien yang mau kita entry, misalnya Hanaoka tadi, kita cari nama pasiennya di sini, lalu kita search. Setelah ketemu, kita klik kertas yang ada di sebelah kiri ini. Lalu kita tentukan kita mau mengentry tindakan ini untuk tanggal berapa, ataupun tindakan itu dilakukan pada tanggal berapa, jam berapa. Untuk tanggal ini bisa maju, bisa mundur, tapi nggak bisa maju. Gitu. Jadi sekarang tanggal 30 kita nggak bisa ngentry buat tanggal 1 gitu. Sudah diprotek juga oleh sistemnya, 1 Oktober maksudnya ya. Jadi kalau mau mundur ngentry buat yang kemarin, misalnya kelupaan, kita pilih tanggalnya yang kemarin gitu ya. Untuk transaksi date sendiri itu nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Jadi transaksi date itu adalah tanggal ngentry-nya kapan gitu ya. Kalau execution itu tanggal kapan tindakan itu dilakukan. Lalu langsung saja kita ke bagian bawah ini. Itu ada item. Di sini isinya bukan hanya tindakan-tindakan yang dilakukan di ruangan ICU, tetapi juga ada yang namanya Pharmalkes, yaitu obat-obat ruangan, alkes, semua ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya di alkes mau dicas ke pasien, tinggal ketik ALK. Nah, di sini juga belum ada barang-barang tersebut. Kenapa? Karena kita belum melakukan permintaan barang ke gudang. Nanti kita akan belajar bagaimana cara minta ke gudang untuk barang-barang yang dicas ke pasien, yaitu Pharmalkes tadi. Nah, contohnya sekarang yang ada aja, kita pilih misalnya tindakan yang dipakai oleh pasien itu
Misalnya oksigen per hari, kita ketik aja oksigen, kita pilih, lalu kita insert. Ini kuantitinya misalnya 2, karena 2 hari misalnya. Nah, lalu kita insert di bawah kanan ini. Setelah kita insert, dia itu pasti akan langsung masuk ke bawah daftarnya. Kalau mau menginput lagi tindakan yang lainnya, tinggal cari lagi nama itemnya apa. Misalnya DC Shock. Nah, tinggal kita pilih. Nah, ketika kita menemukan yang seperti ini, decision, ini adalah dokter siapa yang melakukan tindakan DC Shock itu. Biasanya ini sudah terisi otomatis oleh BPJP-nya yang di atas, BPJP rawat inapnya. Tapi bisa saja yang melakukan bukan DPJP-nya, bisa saja dokter lain. Nah, kalau memang dokter lain, berarti tinggal kita ganti saja. Kita pilih dokter yang mana yang melakukan tindakan DC Shock itu. Contoh misalnya dokter Marshall ya, sebagai contoh. Lalu jangan lupa di insert. Nah, coba kita input lagi. Apalagi yang mau kita input, misalnya ventilator. Nah, ventilator kuantitinya misalnya 5. Lalu kita insert. Sebagai contoh ya. Lalu kita save. Setelah selesai kita input semua tindakan-tindakan pasien di hari ataupun tanggal 29 ini, kita save. Dan yang paling penting jangan lupa di approve. Karena kalau belum di approve, dia tidak masuk ke dalam bagian tagihan billing. Kita oke aja. Nah, selesai di sini tulisannya approve. Lalu untuk kembali ke pasien lain, kita tinggal klik tombol list yang ada di sini, tengah. List. Lalu kita cari pasien yang lain. Nah, untuk melihat daftar inputan yang sudah kita entry, caranya mudah, tinggal klik tanda panah yang kiri ini. Akan memunculkan daftar-daftar tindakan yang sudah di entry. Dan kelihatan user siapa yang mau entry. Seperti itu. Jika ada tambahan lagi di tanggal yang mau mengentry di tanggal yang lain, caranya tinggal klik kertas saja lagi. Klik kertas, tinggal ditentukan tanggal tindakannya kapan dilakukan, misalnya hari ini, berarti tidak usah kita rubah. Lalu tinggal kita masukkan item-itemnya, misalnya kono bubble CPAP misalnya. Lalu kita insert, kita save, langsung kita approve. Terus kita kembali lagi ke list. Kita lihat yang tadi tambahan masuk juga bubble CPAP. Nah, begitulah cara untuk mengentry tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun perawat pada pasien tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengkoreksi tindakan yang salah? Misalnya ventilator ini tadi kita inputnya 5. Ternyata yang dipakai hanya 1. Nah, sisanya mau kita hapus. Caranya kita ke menu billing charges, service unit koreksi entry. Lalu cari tadi namanya siapa? Hanaoka. Nah, lalu kita pilih yang pasien yang di ICU. Lalu kita klik request. Lalu kita pilih yang mana yang mau kita hapus. Ini ada tanggal transaksinya. Kalau kita mau hapus yang tanggal 29, kita klik dulu tanggal 29-nya, nanti akan muncul daftar tindakan yang diinput tanggal 29, seperti itu. Nah, contohnya tadi yaitu ventilator. Mau kita hapus berapa nih? Mau kita buang berapa? Gitu.
Misalnya yang kepake tadi hanya 1, berarti yang mau kita buang adalah 4, berarti sini harus ketik 4 gitu. Kita ketik 4 dan jangan lupa kita checklist ya di sebelah kiri. Lalu kita klik OK. Nanti dia akan muncul, dia akan mengurangi 4. Lalu kita save. Lalu kita approve. Nanti tagihan billing sudah tidak 5 lagi, tetapi 1 kali ventilator. Karena kita sudah buang berapa? 4. Kita kembali ke list lagi. Sama ya cara melihat transaksi yang sudah dihapus. Klik tombol expand yang panah kiri ini, nanti kan kelihatan ventilator itu apakah sudah dihapus apa belum. Nah, terus coba kita kembali ke menu transaksi entry. Nah, misalnya ada kasus kita saat mengentry suatu tindakan, lalu kita lupa mengapprove, misalnya kita save, tiba-tiba kita lupa approve, kita langsung kembali aja mungkin karena sibuk. Kita kembali ke list. Lalu cara mengapprove-nya lagi, kita cari pasiennya. Lalu ketik panah kiri. Lalu cari item yang tadi. Nih, biasanya yang belum di-approve itu yang ada tanda pensil atau yang approve-nya tidak terchecklist. Jadi cara mengapprove-nya tinggal klik aja kotak warna-warni. Lalu kita klik approve. Oke. Selesai. Kita kembali ke list. Pasti tanda pensil tadi sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi suatu waktu nanti teman-teman perawat diminta untuk meng-approve tindakan yang lupa di-approve, caranya seperti itu. Baik, sekarang sudah selesai untuk transaksi entry. Sekarang kita coba belajar cara untuk booking kamar OK. Jadi semua perawat maupun rawat jalan ataupun rawat inap, cara booking kamar operasi itu sama caranya di menu pasien manajemen, operating theater, lalu service unit booking for operating theater. Nanti akan muncul seperti bentuk kalender ataupun jam di sini sebelah kiri. Kita tentukan jamnya dulu, mau di booking jam berapa dan di kamar operasi yang keberapa. Misalnya kita mau booking dia di jam 2 di kamar operasi 1, berarti kita arahkan ke bawah ini 2 PM. Kita klik kanan, new schedule. Lalu masukkan pasien tadi, misalnya Hanaoka. Kita ketik namanya, nanti akan muncul di sini. Lalu di bagian bawah ini tinggal pilih room bookingnya, kamar operasi 1 misalnya. Lalu diagnosisnya dipilih, diketik maksudnya, sesuai dengan diagnosis si pasien. Misalnya usus buntu gitu ya. Dia cito atau elektif, tinggal dipilih saja. Lalu ada notes, ini terserah mau diisi dengan apa. Biasanya digunakan untuk komunikasi antar perawat dengan perawat OK. Perawat-perawatan umum sama perawatan OK. Di sini saya nggak usah tulis. Lalu di bagian kanan ini ada surgeon. Surgeon ini adalah dokternya siapa yang melakukan operasi tersebut ataupun pembedahan tersebut. Misalnya Dokter Maria, contoh ya. Kalau ada 2 dokter, tinggal pilih dokter yang keduanya siapa. Seperti itu. Lalu jangan lupa memilih dokter anestesinya. Misalnya nggak ada dokter anestesi, ya berarti nggak usah dipilih gitu ya. Kalau ada, tinggal dipilih nama dokter anestesinya siapa. Misalnya Dokter Stefanus. Lalu ada anestesi tipenya, ditentukan saja, spinal, epidural, apa lokal atau umum.
gitu ya. Setelah selesai kita save. Nah, ketika ada muncul warning seperti ini, booking date invalid, must be greater dari sistem date time, kita harus memperhatikan tanggal booking kita. Di sini kan ada booking to sama booking from. Kita lihat sekarang jam berapa? Jam 13.46. Kita mau booking jam 13. Nggak bisa, karena booking itu nggak bisa mundur. Ya kan? Booking selalu ke depan. Walaupun teman-teman misalnya lupa ngebooking, tetap pilih booking from-nya, pilih jam yang ke depan. Nggak bisa backdate ataupun back time. Jadi ini kita ganti misalnya di jam 14. Setelah itu kita save, pasti dia bisa. Nah, setelah di save, selesai, jangan diapa-apakan lagi. Jangan pernah ngeklik tombol ini kalau memang dia nggak jadi. Kalau dia memang jadi, ya, jangan klik tombol ini. Karena ini tombol void itu artinya membatalkan bookingan ini, gitu. Jadi kalau teman-teman mengklik tombol ini, berarti booking operasi ini nggak jadi, gitu. Nggak akan maju, nggak akan masuk ke bagian kamar OK-nya. Daftar booking kamar OK-nya nggak ada. Jadi setelah di save sudah. Di sini nggak ada approve-an. Jadi kita tinggal klik saja. Kita lihat masuk nggak. Nah, kalau masuk berarti berhasil. Jam 2 ada booking OK di kamar operasi 1. Udah, hanya seperti itu saja cara membooking kamar operasi, baik yang dilakukan oleh perawat jalan maupun perawat inap. Caranya sama di menu operating theater. Nah, selanjutnya kita belajar cara transfer pasien ke ruangan lain. Nah, ini biasanya dipakai buat perawat rawat inap. Jadi pasien ICU dikembalikan ke ruang perawatan umum biasa, DAISY ataupun Lili misalnya ya. Itulah yang dilakukan oleh perawat inap. Caranya ke menu pasien manajemen, inpatient, lalu pasien transfer. Nah, kita cari pasiennya tadi, namanya siapa? Misalnya Hana Oka. Setelah ketemu, kita klik kertas. Setelah itu di bagian kanan ini ada pilihan to service unit. Artinya ke unit mana dia ditransfer atau dimutasikan, gitu ya. Kita klik saja. Misalnya ke DAISY. Ruangannya ruangan mana? Nomor berapa maksudnya? Misalnya 3020. Lalu tempat tidurnya yang mana? A atau B gitu. Setelah selesai kita klik save. Nah, kalau save langsung kita approve. Nanti pasien ini udah nggak ada lagi di ruang ICU. Sudah dipindah dia ke DAISY. Jadi harusnya ketika kita melihat daftar pasien yang di transaksi entry, nah Hanaoka udah nggak ada lagi. Jadi kita udah nggak bisa mengentry tindakan pasien itu karena dia sudah dipindahkan ke DAISY. Selanjutnya kita coba belajar bagaimana cara minta barang ke gudang, baik gudang jalan atau gudang farmasi ataupun gudang umum. Nah, menunya itu ada di inventory, warehouse, distribution request. Nah, sini saya mau menjelaskan dulu. Menu untuk meminta barang di mana barang tersebut akan dicas ke pasien
kita pakai distribusi request. Tapi kalau barang-barang itu nggak dicas ke pasien, baik itu medikal maupun non-medikal, kita pakai inventory issue request. Jadi ini harus di-note dan diingat oleh teman-teman perawat. Ketika minta barang yang dicas ke pasien, kita pakai distribusi request. Kalau barang tersebut tidak dicas, tidak dibayar atau dibebankan ke pasien, biasanya tuh bahan habis pakai, kita pakai inventory issue request. Ya, mohon dicatat dan diingat. Kita coba belajar minta barang ke gudang yang dicas ke pasien. Menunya distribusi request, kita pilih. Lalu kita klik new. Lalu di bagian kiri, service unit-nya kita isi sesuai dengan ruangan kita. Misalnya ICU, tipenya apa? Misalnya medical. Lalu request-nya kemana? Misalnya ke gudang farmasi route enough misalnya. Lanjut yang terakhir kita klik add new record. Setelah itu ada banyak muncul item-item di sini. Tinggal kita ketik aja item yang mau kita minta. Misalkan ALK blood. ALK blood 1 mat misalnya. Kita mau minta 1 piece. Selanjutnya misalnya ALK squid. Sekutu misalnya. Minta 1 piece. 2 piece. ALK squid misalnya. Perumo. Minta 2 piece. Nah. Jadi setiap kita insert mau minta lagi, tinggal cari lagi, insert lagi, cari lagi, insert lagi. Nanti akan muncul daftarnya semua ke bawah yang sudah kita insert itu. Setelah selesai kita save, lalu kita approve. Setelah kita approve, nanti bagian gudang akan melihat permintaan kita dan mereka akan mengirimkan ke kita, maka stok kita akan bertambah sesuai dengan permintaan kita. Lalu setelah stok itu ada di kita, barulah kita bisa nanti cas ke pasien. Di menu mana tadi cas ke pasien? Menu transaksi entry, ya. Sekarang coba kita belajar minta barang habis pakai yang tidak dicas ke pasien. Berarti menunya yang inventory issue request. Kita klik new. Kita cari misalnya ICU. Nah, ini kita minta ke gudang mana? Gudang roll enough misalnya. Itu type-nya medical. Tinggal kita masukkan barang yang habis pakai, misalnya hand spoon, ada nggak? Kacamata. Nah, jika barang yang di sini tidak muncul, teman-teman konfirmasi saja ke bagian gudangnya. Bisa saja barang tersebut belum di mapping ke bagian gudang ini. Bisa by telepon atau datang langsung. Jadi yang muncul ini adalah yang sudah ada di bagian gudang. Jadi ketika teman-teman minta kayak kacamata, nggak ada. Berarti mereka belum memapping, tinggal hubungi ke mereka dulu by telepon. Nah, cara sama kayak distribusi request, tinggal memilih itemnya, masukkan kuantitinya, insert, lalu pilih lagi, masukin kuantitinya, insert, pilih lagi, masukin kuantitinya, insert. Setelah itu kita save, lalu approve. Seperti itu caranya. Nah, sekarang modul dasar terakhir yang digunakan oleh bagian perawat, yaitu pasien discharge. Tapi sebelum ke pasien discharge, saya mau menjelaskan dulu yang discharge plan ini. Ini juga perawat yang menentukan kapan pasien itu keluar, bukan menentukan ya, yang mengisi daftar pasien ini pulangnya kapan. Tapi tetap sesuai dari arahan dokter. Jadi dokter menentukan
pasien ini pulangnya tanggal sekian misalnya. Lalu perawatnya ke menu pasien discharge plan, cari pasiennya, tinggal klik pensil, tinggal masukin tanggal rencana dia pulang gitu. Misalnya tanggal 1 Oktober atau enggak tanggal 2 Oktober gitu ya. Jam berapa? Misalnya jam 08. Lalu klik OK. Nah, nanti setelah dimasukin tanggal ataupun jam pulang, rencana pulang, akan muncul di kolom ini. Kalau dia kosong berarti belum ditentukan rencana dia pulang kapan. Seperti itu ya. Sekarang ketika pasien sudah pulang, ya sudah pulang pada hari H-nya dia pulang, sudah selesai juga pengurusannya di billing, nggak ada hambatan ataupun tagihannya sudah diselesaikan oleh pasiennya di billing. Sekarang giliran perawat untuk memulangkan pasien secara sistem. Caranya ke menu pasien manajemen, inpatient, pasien discharge. Lalu cari pasiennya, misalnya yang ini. Teman-teman perawat gunakan isi metode di pemulangannya gimana, atas persetujuan, dirujuk gitu kan. Terus kondisinya bagaimana, misalnya membaik. Terus catatan medikalnya ada enggak, misalnya minggu depan check up kembali gitu kan. Selesai kita isi, ada di submit notes juga, boleh diisi boleh tidak. Setelah itu klik OK. Setelah kita klik OK, maka pasien yang ada di list ini yang sudah kita pulangkan akan hilang. Seperti itu. Terus bagaimana misalnya saya ternyata salah memulangkan pasien? Harusnya bukan dia, harusnya Cimon nama pasiennya. Saya salah pulangkan. Caranya mudah, teman-teman tinggal ke menu pasien manajemen, inpatient, lalu pasien discharge cancellation. Nah, ini tadi pasiennya sudah kita pulangkan oleh user siapa, kelihatan. Mau kita cancel nih. Caranya tinggal klik tanda merah. Lalu klik OK. Nanti pasien itu masuk lagi. Ada lagi di dalam daftar discharge. Nah, ada lagi kan. Nah, tapi menu cancel ini tadi bisa dilakukan apabila kamar sebelumnya belum sempat ditempati oleh pasien lain, ya. Jadi belum bisa dipakai oleh pasien lain ataupun diregistrasi oleh pasien lain, kita masih bisa cancel. Tapi kalau sudah sempat diregistrasi oleh pasien lain di kamar sebelumnya, nah kita lihat kamar sebelumnya itu apa sih? Ini kamar ICU non bed yang ini sempat dipakai oleh pasien yang baru daftar, nggak bisa di cancel. Solusinya bagaimana? Pasien yang sebelumnya, pasien yang masuk itu ditransfer dulu ke bed yang lain gitu, ke bed C kalau enggak. Setelah ditransfer ke bed C barulah kita bisa cancel. Seperti itu ya. Oke, sekarang menu. Oke, untuk menu EMR nanti kita akan bahas lagi di video tutorial berikutnya. Karena di modul ini lebih kompleks lagi untuk mengisi tentang CCPT atau catatan keperawatan ya pasien. Oke, sekian dulu tutorial menu-menu dasar yang digunakan oleh perawat, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Semoga bisa dapat dipelajari ataupun diulangi, dan apabila ada pertanyaan bisa tanyakan langsung di WhatsApp grup kita.
Terima kasih.